Hai Deadwood, welcome back to Cocokologi Channel with me Sela Miteng. Dan kali ini gue akan membawakan sebuah kisah horor. Dan yang kali ini berdasarkan kisah pribadi gue. Nah, kalau kalian tahu Lombok adalah destinasi wisata yang mungkin banyak orang bermimpi bisa datang ke sana. Sama halnya seperti gue. Gue juga amat sangat mencintai keberadaan gue di Lombok pada saat itu. Jadi di sana itu gue dalam rangka bekerja ya. Jadi bukan cuma liburan. Jadi gue stay di sana dalam waktu beberapa bulan gitu. Nah, ini dia nih. Pada saat gue bekerja di sana di daerah Lombok, tepatnya di daerah Senggigi, gue bekerja adalah di salah satu tempat di sana. Jadi pada saat itu kita bekerja, kita dapat mes, tempat tinggal gitu ya. Dan ini memang tempatnya bagus banget, benar-benar berseberangan dengan pantai Senggigi gitu ya. Setelah beberapa setengah perjalanan kontrak gue, teman-teman gue balik duluan nih ke Jakarta. Jadi gue memang pada saat itu nyusul teman-teman gue. Jadi teman-teman gue sudah menyelesaikan kontrak mereka setengah perjalanan, baru gue tiba di Lombok nih. Sampai akhirnya dari yang isinya 5 orang di kamar mes gue ini tersisa hanya gue sendiri di kamar mes itu. Jadi gue mau kasih tahu dulu nih ya bentuk kamar mes gue ini. Kamar mes gue ini besar banget. Dia memang ada satu ruangan dan ada satu kamar mandi di dalamnya. Jadi kamar mes gue ini letaknya memang di belakang dapur dan di belakang kafe gitu. Jadi kalau siang sampai malam nih kafenya beroperasi nih, ada meja-meja biliarnya ya, kafe selayaknya lah gitu. Dan gue tinggal di bagian belakangnya terpisah dari si kafe ini. Mau masuk ke dalam kamar mes gue ini itu harus ngelewatin satu lorong gelap, dimana ketika kita ngelewatin lorong gelap itu di sebelah kanan sebelum sampai ke kamar gue ini ada sebuah ruangan, dimana ruangan ini memang gelap banget. Ruangan ini dijadiin tempat untuk naruh barang-barang atau semacam gudang gitu. Dan di belakang kamar gua itu juga ada sebuah ruangan, satu kamar lagi, dimana pintunya ini kayak terbuat dari kayu jati. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, di daerah Bali atau di daerah Jogja tuh sering nih kita masih nemuin rumah gebyokan gitu, yang ada ukiran-ukiran gitu, terus pintunya dari kayu jati yang ditutup jegrek gitu, pakai kayu di tengah-tengahnya. Nah, semacam itu. Tapi walaupun ini kelihatannya bagus banget karena kosong dan gelap, letaknya juga di belakang, itu akhirnya dibiarin terbengkalai aja gitu. Yang ditempatin cuman satu ruangan yang gue pakai ini. Nah, memang pada saat teman-teman gue masih berada di sana pun kita emang sering denger lah ada suara-suara kayak orang mandi pada saat malam hari. Terus ada kayak suara-suara sepatu jalan selewat dari tengah malam ya. Sampai akhirnya ketika gue sendirian, gangguan itu bener-bener semakin sering gue alamin setiap harinya. Sampai gue gak pernah bisa tidur di abis tengah malam tuh. Gue bener-bener bisa tidur kalau udah ada matahari terbit. Jadi kalau gue bilang tadi di dalam kamar gue ini ada toilet. Toiletnya tuh bukan toilet yang ketutup toilet kecil gitu aja guys, enggak. Jadi bener-bener ketika masuk ada pintu, terus di sebelahnya ini ada meja rias dari jati yang gede banget, ada kacanya. Itu ngadepnya langsung ke arah kasur tempat gua tidur gitu. Kasurnya juga ukurannya yang besar banget dan dari kayu jati juga nih. Dan di samping si meja rias itu ada pintu kamar mandi. Dan pintu kamar mandinya ini langsung ada jendelanya tuh jendela yang besar-besar banget, jendela zaman dulu. Ketika pintu kamar mandinya dibuka, itu langsung menghadap jacuzzi. Jadi ada semacam bathtub tapi yang besar banget gitu. Terus kalau ngelihat ke bagian sampingnya itu ada tempat untuk naruh jemuran baju. Jadi memang dipasang untuk naruh jemuran baju, dan atapnya itu terbuka setengah di bagian yang untuk naruh jemuran baju itu. Dan ini kamar mandinya ini benar-benar dari batu-batuan granit gitu loh. Memang semewah itu gitu. Nah, mulailah nih setiap malam kayak ada suara ngetok-ngetok di jendela, tiba-tiba suara pancuran air dari dalam kamar mandi itu. Terus
yang kalian anak-anak Lombok pasti tahu nih. Lombok itu amat sangat sering terjadinya pemadaman lampu setelah lewat tengah malam. Kalian bayangin guys, gua sendirian di daerah orang. Tempatnya juga nggak yang enak-enak banget gitu. Dan tiba-tiba tengah malam mati lampu. Ditambah lagi gempa bumi itu sering banget. Dan yang lebih serunya lagi nih, setiap malam nih, setiap jam 2 atau jam 3 pagi selalu ada suara langkah kaki kayak tuk, tuk, tuk. Kalian tahu gak sih kalau cewek-cewek yang pakai hak tinggi terus jalan gitu, itu kan kedengeran kan? Tak, 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 tak. Tiba-tiba pintu kamar gua kayak dipaksa dibuka, cekrek, cekrek, cekrek. Setiap hari kayak gitu. Itu sampai gua tuh ngerasa kayak, aduh gua udah gak kuat lagi nih. Akhirnya gua memutuskan untuk ngajak teman-teman gue yang lain yang masih kerja sama-sama gue untuk tinggal di kamar gue. Jadi memang ada mes lain nih, bukan cuma kamar gue, tapi jaraknya tuh jauh banget. Dan mereka tuh mesnya tuh bener-bener kayak kamar kosan gitu, satu sama lain berdekatan. Cuman kamar mes gue doang yang terpisah jauh gitu. Jadi ketika itu gue ajak beberapa orang untuk nginep di kamar gue. Tapi kalian tahu guys, mereka tidak ada seorang pun yang berhasil bertahan semalam doang di kamar gua. Itu mereka langsung bilang, kakak gua gak kuat di kamar lu, ini suara apaan, gua gak bisa tidur kak gitu. Sampai akhirnya mereka mutusin buat udah lu aja yang nginep ke kamar kita gitu. Sampai akhirnya gua ya udahlah, gua ikut nginep di sana. Cuma tetap aja gua kayak gak tenang gitu, aduh gak enak nih, gak nyaman tidur di tempat orang. Gue adalah tipikal orang yang gak bisa tidur kalau di tempat orang lain gitu, bukan tempat biasa gue tidur. Sampai akhirnya ya udahlah, gue balik lagi ke kamar itu. Ya udah, gue memberanikan diri untuk tinggal di situ karena gue tahu setiap pagi hari tuh selalu ada bibi yang datang untuk ngeberesin kamar sama ngambilin pakaian-pakaian kotor gitu. Nah, dengan berjalannya waktu tuh gue kayak mulai terbiasa tuh dengan gangguan-gangguan seperti itu. Sampai suatu saat ketika gue pulang lumayan malam nih dan kondisinya memang mungkin abis waktu itu tuh day off ya. Jadi hari dimana gue off dan gue keluar sama beberapa teman gue. Terus kita sedikit mabora lah ya. Nah gue balik ke kamar gue, tiba-tiba merinding pas gue ngelewatin lorong yang tadi gue bilang itu. Dan ketika gue nengok ke sebelah kanan di bagian gudang, gue ngeliat ada sosok yang menyeramkan banget. Saking gue paniknya, gue lari masuk ke dalam kamar, gue tutup lagi pintunya karena gue ngerasa aduh ini mungkin gue mabuk nih, gue ngeliat yang gak jelas gitu ya. Akhirnya gue mutusin buat udah gue langsung harus tidur, gue nyalain lampu, gue setel lagu sekenceng-kencengnya di handphone, gue nyalain TV, pokoknya gue harus denger ada suara orang lain yang nemenin gue gitu. Gue tutupan pakai selimut, sampai tiba-tiba nih gue mulai kayak setengah sadar nih antara tidur-tidur ayam gitu. Tapi gue berasa kok kayak ada orang lain. Ketika gue beraniin diri buat buka si selimut gue ini guys, bener-bener pas buka mata gue ngeliat ada sesosok wanita yang berdiri tepat di depan muka gue. Dia ngeliat ke arah gue, kelihatan gitu, dan maaf mukanya tuh bener-bener hancur, berdarah-darah. Dan gue nih emang beneran setrauma itu sama darah. Pas gue ngeliat kayak gitu gue kayak aduh Tuhan, itu gue langsung, gue gak tahu gue mau kayak gimana. Yang gue tahu gue cuman harus berdoa, gue cuman bilang Tuhan tolong. Gue tutup lagi, gue berharap pagi gitu, cepet kayak pagi nih biar gue bangun. Dan sampai akhirnya setelah gue berdoa entah gimana gue ketiduran atau gue pingsan, gue juga gak tahu. Sampai akhirnya gue bangun dan udah siang gitu, si bibi ini udah datang. Pas gue bangun, bibi udah datang nih. Bibi nih juga kayak kenapa gitu, kamu tuh kenapa gitu, kok tumben hari ini kok tumben pucet gitu. Tuh gue udah ngerasa ini gangguannya udah terlalu over nih, sampai gue diliatin kayak gitu, bukan cuma denger suaranya aja tapi ini nongol depan muka gue gitu. Akhirnya gue mutusin buat
nanya lah ke salah seorang security yang memang bekerja di sana, dan biasa gue panggil ayah gitu ya. Dan dia udah bekerja lumayan lama, dan akhirnya setelah kejadian semalam itu yang menurut gue amat sangat menegangkan, gue temuin lah si ayah ini ya kan. Setelah gue temuin si ayah dan gue tanya, ya ini semalam tuh aku bukan mimpi ya, semalam tuh aku dikasih lihat sesuatu yang menyeramkan banget gitu. Sebenarnya tuh ada apa sih? Pada awalnya memang beliau nggak mau bercerita apapun ke gue, sampai akhirnya setelah gue desak lagi, gue tanya lagi, dia mau ngejelasin gitu. Pada saat itu gue juga berpikir kalau aduh bentar lagi kontrak gue udah mau habis kok gitu. Jadi ya udahlah, kalaupun gue nggak harus tidur di kamar gue itu lagi, ya gue bisa nebeng lah, cuma tinggal 2 minggu ini gitu. Akhirnya singkat cerita ayah ini ngasih tahu gue lah. Jadi sebelum kita semua tinggal di sana, kamar yang kita tempatin itu memang dibiarin kosong aja. Karena beberapa tahun sebelumnya itu pernah ada kejadian di mana ada seorang perempuan yang bekerja sebagai manajer di tempat gua kerja itu. Perempuan ini bukan berasal dari daerah Lombok juga, dia dari luar kota juga sama kayak kita-kita gitu. Lalu kemudian ayah ini cerita bahwa ada suatu tragedi yang terjadi terhadap wanita ini gitu. Wanita ini memang baik sebenarnya, dia baik, dia pekerja keras, dia ramah juga. Tapi ya memang namanya umur, kita nggak ada yang tahu gitu. Ternyata pada saat kontraknya juga sudah mau habis, jadi dia lagi happy banget nih. Kontraknya udah mau habis dan dia bisa balik ke daerah tempat tinggalnya dia. Jadi waktu itu dia selesai ngurus-ngurus surat, ngurus-ngurus tiket pesawat dan lain sebagainya. Nah biasanya memang dia itu selalu diboncengin naik motor sama entah itu security yang lain atau temennya atau siapapun lah gitu. Dia gak pernah bawa motor sendiri. Tapi entah kenapa di hari itu dia bawa motor sendiri. Jadi sebelum kepulangannya dia ngendarain motor dari arah kota gitu ya. Sampai tiba-tiba ketika dia mau berbelok ke arah parkiran tempat gua kerja itu, dari arah berlawanan datanglah sebuah bus yang entah bagaimana ceritanya, padahal kan harusnya treknya itu berbeda ya. Ada jalannya tuh 2 arah gitu maksud gua. Dan memang di daerah Lombok itu sendiri jalanan itu nggak padat, nggak kayak di Jakarta yang macet banget gitu. Di sana nggak, jalanannya besar, jalanannya juga bagus, dan jalanannya itu nggak padat. Tapi hari itu memang benar-benar hari yang naas buat beliau gitu. Ketika dia mau berbelok gitu, ada bus dari arah berlawanan dan tiba-tiba duh gitu. Dan pada saat itu beliau meninggal di tempat. Jadi setelah gua merinding. Setelah gua tanya dan ayah ngasih tahu ciri-cirinya dan lain sebagainya, sosok yang gue ceritain ke ayah bener-bener mirip sama wanita tersebut gitu. Ya cuma balik lagi apapun itu mungkin memang kayak si ayah bilang juga kalau dia hanya mau kenalan. Tapi setelah gue udah ngobrol-ngobrol sama ayah dan lain sebagainya, dan ada gue dikasih lihat itu, nah ini malah justru intensitas gangguan yang gue dapetin tuh bener-bener berkurang guys. Walaupun masih ada ya kadang-kadang kayak suara langkah kaki. Nah sebelum menjelang gue balik banget nih, jadi kurang lebih kalau gak salah 3 harian atau 2 harian sebelum gue balik ke Jakarta, ini nih mulai nih tiba-tiba pintu kamar gue nih, udah tengah malam lagi nih, pintu kamar gue nih kayak ada gubrak gitu. Jadi bukan cekrek lagi, tapi ada suara langkah kaki, tapi kayak mau lari terus berusaha ngedobrak pintu kamar gue, sampai pintu kamar gue tuh bener-bener kayak goyang gubrak gitu. Cuman pada saat itu gue berdoa aja tuh, dan ya udah gue tidur gitu. Nah gue merinding. Sebelum gue balik itu besokannya gue mau nyiapin tiket pesawat dan lain sebagainya.
Ketika gue balik, ini posisinya udah mendekati maghrib ya guys. Pas gue buka pintu kamar mandi, itu kan langsung menghadap ke jacuzzi seperti yang tadi gue ceritain gitu. Kalian bayangin nih ya, udah mau maghrib sore-sore sendirian, pas buka pintu kamar mandi tuh kalian ngeliat ada sesosok wanita yang ada di dalam jacuzzi lagi duduk gini, terus pandang-pandangan gitu, pandang-pandangan sama kalian dan dia senyum. Itu gua bukan merinding-merinding lagi guys, gua langsung banting pintu kamar mandinya, gua langsung loncat dan malam itu gua numpang tidur di kamar temen gua. Sempet beberapa kali kita balik sih ke kamar gua buat ngambil barang-barang gitu ya. Tapi intinya malam hari itu gua gak tidur. Terus kebesokan harinya gue iseng gitu, gue penasaran nih ada apaan sih gitu. Sambil gue nanya-nanya warga sekitar. Kalau ternyata yang ada di balik tembok batu kamar mandi yang tempat gue tinggalin ini itu adalah kuburan-kuburan warga gitu. Wah, gue merinding. Jadi bener-bener di detik-detik sebelum kepulangan gua gitu. Jadi ya udahlah, gue berpikir ya udahlah tinggal 1 hari lagi ini mungkin dia cuman mau pamitan, gua mau balik ya cuman sekedar ngasih tahu aja kalau keberadaannya ini nih ada gitu. Dan gua nggak tahu itu siapa karena beda sama yang gua temuin dalam kondisi berdarah-darah ini gitu. Dan akhirnya pada saat gue mau pulang 1 hari besokannya gue balik itu benar-benar gak ada kejadian apapun. Dan gue bersyukur banget gue bisa ada sampai sekarang, gue bisa pulang dengan selamat dan gue bisa mengenang kisah-kisah di Lombok itu dengan menyenangkan sebenarnya ya. Ya dibalik semua kisah-kisah yang menyeramkan tadi gue ceritain gitu. Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir cerita. Terima kasih banyak juga yang sudah dengerin dari tadi. Thank you so much for watching. Anyway, untuk kalian Deadwood, jangan lupa gue tunggu gimana komentar kalian. Apakah kalian punya hal-hal mistis lainnya yang mungkin kalian alami sendiri atau ada keluarga, kerabat, tetangganya, siapapun boleh banget tulis di kolom komentar kita atau langsung aja inbox ke Instagram @cocokologi.channel. Dan jangan lupa langsung subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu ketika gua upload video terbaru. Kalau gitu gua Selami Teng undur diri, yaudah bye-bye.